Pemirsa, seorang santriwati tewas setelah bangunan pondok pesantren di Desa Cirengah, Bandung Barat, Jawa Barat tertimpa longsor. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras terus-menerus melanda kawasan itu. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi seorang santriwati yang tertimpa longsor setelah hujan lebat yang terus-menerus mengguyur wilayah Kecamatan Ronggah, Bandung Barat. Tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa bangunan pondok pesantren atau Hiriah yang berada di belakangnya. Akibatnya bangunan pondok pesantren dan madrasah sanawiyah rusak berat. Seorang santriwati ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Sementara hujan tiba-tiba dan kami juga pihak pesantren mengalami kesulitan waktu evakuasi para santri. Sampai ada yang jalan ini atap dan satu yang tidak bisa diselamatkan. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan mengingat curah hujan di wilayah Bandung Barat masih cukup tinggi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Banjir yang merendam puluhan rumah di Kampung Tugu, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyisakan material lumpur tebal di permukiman. Warga sejak pagi mulai membersihkan rumah mereka. Akibat banjir ini perabotan dan alat elektronik rusak. Sebagian bahkan hilang terbawa arus banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 rusak parah. Saat ini warga yang rumahnya tidak bisa ditempati terpaksa mengungsi di rumah kerabat, tetangga dan saudaranya. Ibu ke sana langsung air itu. Airnya dari mana itu, Bu? Airnya dari sana, dari belakang. Ada tuh mana yang bisa diselamatin. Berarti semua pakaian. Pakaian juga tuh pada hancur lemarinya. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi ini merendam ratusan rumah milik warga yang tersebar di 8 titik. Saat ini BPBD terus mendata jumlah warga yang terdampak akibat bencana ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan tanpa henti 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Sementara pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terjadi di Jalan Sudirman, Aik Porombunon, Sibolga, Sumatera Utara. Siapa nih itu? Supir yang pertama tadi. Iya, supir yang pertama tadi. Api yang berkobar besar membuat warga sekitar lokasi panik. Diduga, kebakaran dipicu korsleting pada bagian kelistrikan mobil yang menyambar tumpukan drum berisi BBM di dalam mobil box. Petugas damkar Sibolga yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, sementara sang sopir langsung kabur usai kejadian. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Diduga alami korsleting listrik di bagian mesin, mobil pickup pengangkut tembakau terbakar di Jember. Sementara pemirsa, sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar di Sibolga, Sumatera Utara. Api dengan cepat membakar mobil pick-up pengangkut tembakau di Jalan Raya Pakusari, Jember, Jawa Timur. Api semakin membesar melahap bagian depan mobil, sementara sang sopir langsung keluar menyelamatkan diri. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung hujan mengguyur kawasan tersebut hingga membuat api cepat padam. Diketahui mobil tiba-tiba terguling saat melaju dari arah Mayang menuju Pakusari. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ditangani petugas Satlantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah warung bakso di wilayah Ngesti Harjo, Bantul, Yogyakarta yang bahan bakunya berasal dari daging babi dipasang spanduk dengan label non-halal. Bukan bermaksud untuk mengurangi pendapatan, namun sebagai upaya agar umat muslim mengetahui jika yang dijual adalah bakso non-halal. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman yang berada di Jalan Suto Pandan, Bantul ini dipasang label dengan tulisan bakso babi dan non-halal. Keberadaan warung bakso babi yang mengontrak di sebuah kios sudah sejak puluhan tahun berjualan. Warga setempat memang sudah tidak asing dan sudah mengetahui jika bahan bakunya menggunakan daging babi, namun tidak bagi orang luar. Keprihatinan warga sekitar terjadi ketika melewati warung namun melihat adanya wanita berhijab tengah jajan dan menikmati bakso di warung tersebut. Warga pun bermusyawarah hingga memberikan solusi agar dipasang spanduk dengan tulisan label bakso babi non-halal. Karena selama ini sangat miris ya di hati kami, prihatin juga ya. Begitu kita selalu melewati jalan ini, ternyata banyak yang berjilbab itu makan bakso ini gitu. Sehingga kita perlu satu penegasan ya untuk menyampaikan kepada penjual. Setelah diberikan pemahaman, pedagang bakso juga bisa mengerti dan mempersilahkan untuk dipasang spanduk dengan label non-halal. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko Anyus melaporkan. Iya, sendiri. Polisi dari Polda Sumatera Utara menghentikan sebuah bus penumpang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ajamu, Panai Hulu, Labuhan Batu. Seorang penumpang yang menjadi target operasi polisi ini merupakan pelaku begal sadis yang akan kabur ke Dumai. Tanpa perlawanan, pelaku tak berkutik saat diamankan polisi dari dalam bus. Di lokasi berbeda, polisi melakukan pengembangan kembali meringkus pelaku lain di rumah persembunyiannya di kawasan Batangkuis. Penangkapan keduanya setelah peristiwa begal menimpa seorang petugas imigrasi Bandara Kuala Namu. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor menuju Bandara Kuala Namu terlihat dibuntuti oleh kedua pelaku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di kepala usai dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku saat merampas sepeda motor dan ponsel. Korban dibacok oleh dua orang pelaku. Ya, kemudian korban juga mendapat pukulan di kaki. Ya, selain dibacok juga ada pukulan di kaki. Selanjutnya barang-barang berharga milik korban seperti handphone dan sepeda motor dibawa lari oleh pelaku. Kedua tersangka dijerat hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan.